Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur ya, kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang hari ini Minggu tanggal 12 Desember tahun 2021 memasuki hari ke-119. Belum ada tanda-tanda pelaku pembunuhan Subang itu segera diumumkan tersangkanya. Namun meski begitu semuanya meyakini bahwa saat ini merupakan krusial dan menjadi detik-detik akhir untuk menentukan tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Kasus ini pun menjadi perhatian publik yang kini sudah tidak sabar ingin melihat sosok pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut. Bila kita kupas pada tanggal 17 Agustus tahun 2021 malam saat terjadi pembunuhan terhadap Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23, alias Amel ada banyak yang ganjil. Anjas Asmara, dosen Chulalongkorn University Bangkok Thailand mengeluarkan analisa terbaru yang dimuat di kanal YouTube Anjas di Thailand yang tayang Minggu tanggal 12 Desember tahun 2021. Anjas saat itu mengungkap soal apa yang dilakukan Amel di jam-jam terakhir sebelum ditewas dieksekusi pelaku pembunuhan Subang. Untuk mengingatkan kembali kepada pemirsa, Anjas memutar soal komunikasi Amel bersama pacarnya Diki di salah satu stasiun TV, saat beberapa jam sebelum pembunuhan terjadi. Diki dalam keterangannya mengatakan bahwa pada tanggal 17 Agustus tahun 2021, Diki melakukan komunikasi dengan Amel via WhatsApp pada jam 22.47 waktu Indonesia Barat. Dalam komunikasinya tersebut, Diki menanyakan sedang apa Amel, dan dijawab bahwa dia sedang main game di tabletnya. Jadi, setelah berkomunikasi via WA dengan Diki, Amel dan ibunya menerima tamu, yang menurut keterangan saksi lainnya, bahwa sekitar jam 12 malam tanggal 17 Agustus tahun 2021, melihat ada 5 orang di TKP rumah Ibu Tuti. Kuat dugaan dari 5 orang yang dilihat saksi tersebut, 2 diantaranya korban. Jadi tamu yang datang pada malam itu adalah seorang wanita dan 2 orang pria. Tamu tersebut adalah orang-orang yang sudah dikenal oleh kedua korban, karena mereka bisa bertamu pada jam tengah malam ke rumah Ibu Tuti. Tentulah orang-orang tersebut mau diterima karena sudah dikenal oleh korban. Disebutkan salah seorang pelaku diduga sudah kenal dengan korban, alasannya saat ditemukan dan diperiksa polisi rumah, pintu dan jendela tidak ada kerusakan. Dan bisa jadi, tamu yang datang ke rumah almarhum Tuti pada tengah malam itu, kemudian makan nasi goreng di rumah TKP saat itu. Alasannya, dari keterangan Yosef saat diperiksa polisi saat ditunjukkan foto nasi goreng yang ditemukan di meja makan, menurut Yosef itu bukan nasi goreng Amel. Alasannya, saat Yosef pulang sekitar jam 9 malam tanggal 17 Agustus tahun 2021 dari rumah istri pertamanya itu, dia tidak melihat ada nasi goreng dan makanan lain di meja makan. Yosef juga menjelaskan keadaan tim penyidik bagaimana kebiasaan Amel jika makan nasi goreng pembelian dari luar. Pada awal pengungkapan kasus pembunuhan Subang, hingga tanggal 30 Agustus tahun 2021, jumlah saksi yang diperiksa oleh tim penyidik sebanyak 25 orang, namun saat ini jumlahnya bertambah lebih dari 2 kali lipat menjadi 55 orang. Mungkinkah ada sebagian saksi yang tidak kredibel atau berbohong, sehingga tim penyidik kesulitan untuk menggabungkan potongan-potongan atau puzzle kasus pembunuhan Subang tersebut. Tim penyidik kemudian memilah-milah mana saksi-saksi yang kredibel, dan mana saksi-saksi yang kemungkinan melakukan framing, DCB. Di antara 25 saksi yang diperiksa di awal kasus ada nama Wahyu Kurnia yang juga kepala sekolah di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional, di mana korban Tuti dan Amel jadi pengurus di yayasan tersebut. Pada pemeriksaan terakhir akhir November, tim penyidik kemudian memanggil kembali 3 orang saksi dari yayasan, dan salah satu yang dipanggil lagi adalah Wahyu. Kuat dugaan, Wahyu dipanggil lagi karena dia memiliki petunjuk detail tentang siapa tersangka kasus pembunuhan Subang. 4 kategori tersangka. Dalam analisanya Anjas menyebutkan bahwa pembunuh ibu dan anak di Subang ini terbagi dalam beberapa kategori,
yakni kategori pelaku algojo, dalang, orang yang membantu dan orang yang mengetahui. 4 kategori tersangka ini didapat karena memang dari beberapa saksi yang diungkapkan sebelumnya menyebutkan bahwa pembunuh ibu dan anak di Subang ini adalah pembunuhan berencana. Mereka yang merencanakan itu sudah jelas matang dan banyak orang yang terlibat, tentu saja eksekutor utama, algojo untuk membunuh Amel dan Tuti. Tentu saja algojo itu bertindak atas perintah dari dalangnya. Inilah sebenarnya aktor intelektual dari kasus pembunuhan, mereka yang merencanakan dan orang itulah yang menyuruh melakukan. Kemudian kategori orang yang membantu merupakan untuk memperlancar proses terjadinya kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut, bahkan bisa saja mereka yang memfasilitasi. Kemudian orang yang mengetahui atas terjadinya kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut, mereka meski tidak terlibat langsung tapi orang tersebut setidaknya tahu mulai dari rencana dan juga kemungkinan pada saat pembunuhan terjadi. Memang perencanaan itu tentu saja melibatkan banyak orang, dan mereka berbagi tugas sesuai instruksi dari dalam pembunuh sadis ini. Bila satu terungkap maka akan merembet terhadap kategori pelaku lainnya, ujar pakar hukum Dr. Musa Darwin Payne saat dihubungi desjabar.com. Cari, Home Jabar, ini UPDATE kasus Subang terbaru, akhirnya terbongkar ada 4 kategori tersangka pelaku pembunuh Tuti dan Amel. Yedi Supriyadi tanggal 12 Desember tahun 2021, pukul 16.55 waktu Indonesia Barat. Amalia Mustika Ratu Amel, yang saat beberapa saat terjadi pembunuhan Subang sempat ngobrol via WA dengan pacarnya Diki. Amalia Mustika Ratu Amel, yang saat beberapa saat terjadi pembunuhan Subang sempat ngobrol via WA dengan pacarnya Diki, foto Instagram sebelum dihapus. Untuk selanjutnya tentu saja sekarang semua warga yang ikut mengamati kasus ini sedang harap-harap cemas, kapan diumumkan tersangka pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang ini oleh Polda Jabar. Namun perlahan tapi pasti bahwa kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini akan segera terungkap dan diumumkan tersangkanya. Terima kasih Anda sudah menyimak info berita dari kami.